Oke, ini sambil sambil nanti Anda baca sambil exercise ya. Jika obat diberikan dengan menggunakan infus intravena dengan kecepatan yang konstan ya, R-nya konstan, tentu saja R-nya konstan, rate of infusion, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi tunak ditentukan oleh kecepatan infusinya. Ini menurut Anda benar atau salah? Kemudian saya mungkin perlu sampaikan juga untuk tambahan ya. Di beberapa buku dituliskan bahwa infus intravena itu eh, kalau teknisnya nanti di rumah sakit itu diberikan dengan pompa infus ya, dengan pompa infus yang di setel atau di set sedemikian rupa sehingga akan mengeluarkan jumlah obat persatuan waktu yang tetap ya, ya namanya infus ya, infus intravena. Atau Anda bayangkan infus tetes misalnya dextrose itu ya, atau natrium klorida itu kan tes ada jumlah per, kalau yang infus itu volume ya, volume per waktu. Tapi kalau yang pompa infus itu Anda bisa hitung masa per waktunya ya, karena nanti satuan rate of infusion adalah masa per waktu, sehingga kemudian pendekatan ini disamakan dengan penggunaan sediaan lain, yaitu misalnya apa, misalnya sediaan lepas lambat seperti patch transdermal ya, patch transdermal yang obat yang ditempelkan itu transdermal, misalnya obat nitrogliserin yang untuk jantung gitu ya. Kemudian dimodifikasi sediaannya ya, teknologinya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia akan mengeluarkan ya jumlah obat ya secara teratur ya, secara teratur. Maka kalau kita gambarkan kurvanya, maka pemberian tadi yang patch transdermal tadi itu sama seperti pemberian infus intravena. Jadi obatnya kan kalau infus kan tes 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 gitu ya. Kalau transdermal itu kan juga gitu, keluar uh, tiap nah tergantung sediaannya, tiap waktu tertentu, misalnya tiap menit atau tiap berapa menit dan seterusnya. Tapi gambarannya adalah gambaran seperti infus intravena seperti tadi ya kurvanya. Walaupun mungkin karena pengeluarannya itu tidak tes tapi tes kemudian 1 menit baru tes ya, tetap ada fluktuasi. Tetap ada fluktuasi, artinya apa? Konsentrasi puncak dan konsentrasi palung ya. Kalau tadi saya bilang konsentrasi minimal itu konsentrasi palung. Kalau bahasa Inggrisnya puncak itu peak, kalau palung yang paling bawah itu trough ya, trough concentration. Itu tetap ada ya. Artinya ada fluktuasi, tapi fluktuasinya tidak sebesar ketika Anda bayangkan obat diberikan secara oral tiap 8 jam ya. Maka tiap 8 jam maka ketika habis kasih konsentrasinya tinggi sekali, kemudian nanti turun sampai 8 jam rendah sekali. Jadi fluktuasinya tinggi sekali. Nanti dikasih lagi jam ke-8 tinggi langsung, nanti jam setelah itu turun rendah sekali. Ya, tapi dengan infus intravena karena tadi tes 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 gitu ya, maka fluktuasinya tidak ada ya, atau minimal ya, atau minimal. Baik. Oke, kita sekarang bicara tentang rumus atau persamaannya ya, rumus atau persamaannya. Ketika obat diberikan secara infus intravena ya, sebenarnya obat tersebut diberikan dengan kecepatan yang tetap ya, yang tetap artinya apa? Satunya nanti misalnya miligram per menit ya, miligram per menit. Dan karena kecepatannya tetap, maka dia mengikuti proses orde ke nol. Oke, teman-teman silakan lihat lagi materi sebelumnya. Saya pikir sudah mestinya oleh dosen sebelumnya yang memberikan materi tentang kinetika reaksi ya, kinetika reaksi orde 0 dan orde 1 ya, silakan dibuka lagi. Ya, jadi obat masuk mengikuti orde ke 0 dan obat keluarnya ya, obat keluarnya atau kecepatan eliminasinya mengikuti orde pertama ya, orde pertama. Jadi masuk A in-nya orde 0, out-nya orde pertama. Sehingga di sini disampaikan bahwa perubahan jumlah obat di dalam tubuh setiap saat ya, di dB per dt ya, drug in the body per dt ya, persatuan waktu selama proses infus itu sama dengan ya kecepatan infus ya, R atau rate of infusion dikurangi kecepatan output ya, K kali dBk itu tetapan kecepatan eliminasi, apa tetapan kecepatan eliminasi dikali dB.
Sehingga itu dDB per dt sama dengan R min KdB. Kalau ini kita integrasikan secara matematik dan dB kita rubah menjadi sama dengan CP kali VD, maka persamaannya ini. Ya, CP sama dengan R ya dibagi VD per K dalam kurung 1 dikali dalam kurung 1 min E pangkat min KT. Ya, ini keterangannya CP adalah konsentrasi obat di dalam plasma. Ya, CP pada waktu T ya, CP pada waktu T ya. Misalnya CP setelah 2 jam infus dilakukan, maka CP-nya berapa sih gitu ya. Jadi aplikasi dari rumus ini adalah misalnya berapa konsentrasi obat di dalam tubuh setelah infus diberikan selama 2 jam misalnya. Maka CP-nya adalah konsentrasi obat dalam plasma setelah 2 jam. R-nya itu laju infusi ya, satuannya massa per waktu ya, massa per waktu misalnya miligram per jam dibagi PD volume distribusi obat dikali K ya, dikali K volume distribusi satuannya liter ya, kemudian dikali 1 min E pangkat min E KT ya. K-nya tetapan laju eliminasi, T-nya adalah waktu. Tadi misalnya kita bicara 2 jam misalnya, maka T-nya 2 jam. Dan Anda lihat di sini ada K kali VD. Anda kalau ingat di pertemuan sebelumnya, K kali VD sama dengan apa? K kali VD sama dengan clearance ya. K kali VD sama dengan clearance. Sehingga dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa konsentrasi obat dalam pemberian ini ya, infus intravena itu berbanding terbalik ya, konsentrasinya berbanding terbalik berbanding terbalik dengan K, PD dan clearance ya. Dan berbanding lurus dengan R. Artinya apa? R-nya semakin besar, CP-nya semakin besar ya. Ya, CP-nya R-nya semakin besar, CP-nya semakin besar. Tetapi kalau PD VD-nya semakin besar, CP-nya semakin kecil. K-nya semakin besar, CP-nya semakin kecil ya. Jadi berbanding terbalik dengan K kali VD, K dan VD tadi berbanding lurus dengan nilai R. Sehingga tadi tidak heran yang di slide awal, ketika R-nya semakin tinggi, maka konsentrasi plasma juga akan semakin tinggi. Kalau R-nya jadi 2R, maka CP-nya ya 2 kalinya ya. CP-nya 2 kalinya. Oke, sekarang bagaimana dengan kondisi konsentrasi obat di dalam tubuh setelah pemberian infus intravena pada kondisi tunak tadi. Apa kondisi tunak? Kondisi steady state atau kondisi plateau. Yaitu kondisi ketika konsentrasi obat ya yang masuk sama dengan yang keluar. Artinya apa? T-nya kapan? Secara matematik tadi T-nya adalah waktunya tidak terhingga ya, waktunya tidak terhingga. Maka CP tidak terhingga sama dengan ini bersama yang di slide sebelumnya, R dibagi VDK dalam kurung kali 1 min E pangkat K. Nah, T-nya diganti tak terhingga. E pangkat min K tak terhingga itu 0 ya, nilainya 0. Ya, maka 1 min 0, maka nilainya jadi 1 ya. Nilai ini menjadi 1. Ya. Karena nilai ini 0, maka 1 min 0 sama dengan 1. Maka kurungnya jadi hilang, maka CP itu sama dengan R ya, laju infusi dibagi K kali VD. Ya, tadi saya katakan K kali VD itu sama dengan apa? Sama dengan clearance. Sehingga konsentrasi obat kapan? Pada steady state ya. Konsentrasi obat pada waktu steady state atau tunak atau plateau ya, itu dipengaruhi oleh laju infusinya ya, laju infusi dibagi K kali VD, atau secara cepat karena kali VD sama dengan clearance, maka konsentrasi obat dalam ketika steady state atau plateau itu dipengaruhi oleh ya laju infusi dan clearance. Sehingga kenapa Anda ingat di pertemuan sebelumnya ya, clearance itu sangat adalah parameter farmakokinetik ya, yang sangat penting untuk menilai untuk menilai konsentrasi obat ketika steady state ya, atau maintenance dose kalau saya katakan di situ ya, maintenance dose. Oke, ini contohnya, nanti Anda bisa exercise suatu antibiotik atau obat diketahui VD-nya ya, 10 liter
kemudian K-nya 0,2 jam pangkat min 1 artinya per jam ya. 0,2 per jam, VD-nya 10 liter. Kemudian jadi K sama VD diketahui, kemudian konsentrasi tunak ini atau konsentrasi targetnya ya, atau desired concentration-nya adalah 10 mikrogram per mililiter ya, 10 mikrogram per mililiter. Maka pertanyaannya berapakah R? Ya, berapakah R? Ini mudah sekali. Jadi ini diketahui, CP konsentrasi steady-nya diketahui, K-nya diketahui, VD-nya diketahui, yang dicari R. Maka tinggal R sama dengan CP kali K kali VD ya. Ini mudah sekali. CP kali K kali VD. Yang Anda harus hati-hati adalah apa? Yang Anda harus hati-hati adalah satuan ya. Adalah satuan. Anda lihat di sini satuannya sama tidak? Kalau belum sama maka Anda harus samakan. Misalnya ini satuannya 10 liter, ini satuannya mililiter. Ya, ini adalah satuan yang berbeda, maka Anda harus samakan dulu. Entah dibuat mililiter atau dibuat liter. Kalau ini misalnya kita buat ke mililiter, maka CP-nya 10 mikrogram per mililiter dikali 10.000 mililiter ya, karena ini satuannya tadinya liter, dikali 0,2 jam. Maka ini mudah saja perkalian, maka satuannya menjadi 20. Oke. Ini mikrogramnya diganti menjadi miligram ya, mikrogramnya menjadi miligram. Ya, misalnya nanti pertanyaannya kalau di ujian ya, berapakah laju infusnya yang harus diberikan dalam satuan miligram per jam? Ya, misalnya pertanyaannya gini, maka Anda misalnya dapat hitungannya ini kan jadinya 20.000 mikrogram. Padahal pertanyaannya adalah berapa miligram per jam, maka Anda harus rubah dulu. Maka teman-teman sekalian, ini saya sering sekali ingatkan ke mahasiswa terkait dengan satuan ya. Semoga Anda tidak mengulangi kesalahan ya. Jadi saya sering mengingatkan ini ya, walaupun nanti juga ada yang salah juga, tapi semoga Anda tidak. Misalnya VD ya, VD itu kadang-kadang ditulisnya cuma seperti ini 10 liter, tapi kadang-kadang ditulisnya per kilogram berat badan. Misalnya 1 liter per kilogram berat badan atau 0,6 liter per kilogram berat badan. Kalau dia nulisnya per kilogram berat badan, maka dia harus dikalikan berat badan. Tapi kalau tulisannya seperti ini, jangan dikalikan berat badan. Misalnya gini, saya ingin menjebak Anda. Bukan menjebak, artinya menguji apakah Anda paham atau tidak. Saya tulis ini VD-nya 10 liter. Kemudian saya tulis di sini konsentrasi tunak dalam plasma dengan tinggi adalah 10 mg. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah laju infus yang harus diberikan pada pasien dengan berat badan 60 kg? Ya, maka ketika ada pertanyaan itu dengan berat badan 60 kg, Anda nggak usah terpengaruh ya, VD-nya tetap 10 liter. Ya. VD 10 liter itu artinya apa? Pada berat badan berapapun. Artinya apa? Artinya adalah untuk obat ini maka berat badan tidak mempengaruhi nilai VD ya. Berat badan tidak mempengaruhi nilai VD, sehingga apa? Ya berapapun berat badannya VD-nya tetap 10 liter. Jadi Anda tidak perlu mengalihkan 10 liter dikali 60. Ya, nanti hasilnya akan sangat berbeda dan salah ya. Jadi hati-hati. Kemudian satuan tadi sekali lagi saya ingatkan ya ini liter, ini mililiter, Anda harus rubah, mikrogram Anda menjadikan miligram juga Anda harus tahu caranya bagaimana. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kemudian bagaimana ketika kita ingin menghentikan infus intravena ya, menghentikan infus intravena. Oke, jadi sekali lagi ini sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya konsentrasi. Ini Anda lihat gambar konsentrasi obat di awal ya. Ya, sebelum steady state, kemudian steady state. Ini harusnya gambarnya mendatar yang sebelum putus-putus ini. Kemudian infus dihentikan, maka konsentrasi obat akan turun. Teman-teman sekalian, persamaan yang digunakan ya atau kita pakai untuk menghitung konsentrasi obat setelah infus dihentikan pada dasarnya adalah persamaan sama dengan persamaan yang digunakan setelah pemberian intravena dosis tunggal ya, sama dengan persamaan yang digunakan setelah pemberian intravena dosis tunggal. Prinsipnya sama. Jadi saya yakin Anda sudah mendapatkan itu ya. Ini persamaannya CPT sama CP0 kali E pangkat min KT ya. CPT, jadi CPT itu artinya konsentrasi obat pada T setelah ya infus dihentikan ya. CPT adalah konsentrasi obat di dalam plasma setelah obat dihentikan. Itu sama dengan CP0 ya, konsentrasi obat di awal ya. 0 itu artinya bukan
nol waktu-waktu ke nol ya, tapi di awal ya, konsentrasi awal. Konsentrasi awal pas infus itu dihentikan. Jadi bukan konsentrasi awal sebelum obat diberikan, bukan ya. CP0 di sini adalah konsentrasi awal ketika infus dihentikan dikali E pangkat min KT. Lah, T-nya di sini adalah nanti kita akan ketemu 2 T soalnya atau 2 waktu. T yang pertama di sini adalah T setelah infus dihentikan. Misalnya obat diberikan secara infus 10 jam ya. Kemudian berhenti ya, kemudian pertanyaannya berapakah konsentrasi obat 2 jam setelah infus dihentikan. 2 jam setelah infus dihentikan, maka T-nya sini menjadi 2 jam. Ya, jadi sampai sini CP0 sini adalah CP ketika infus dihentikan ya. Ya, bukan CP0-nya adalah waktu T0 sebelum infus dihentikan, bukan ya. Titik ketika infus dihentikan ya, konsentrasi obat ketika infus dihentikan. Dan T adalah waktu setelah infus dihentikan. Oke, ini catatannya adalah ini jabaran rumusnya adalah jika ya ada 2 kemungkinan ya, ada 2 kemungkinan. Jika infus dihentikan pada saat konsentrasi tunak, ya maka CP0-nya ya CP0-nya tadi ingat rumus yang di atas ya, sederhana. CP0-nya adalah nilainya adalah R dibagi VD kali K atau R dibagi clearance ya. Ya, ya. Kalau di atas kan tulisannya CP steady state ya. Ya. Karena obat dihentikan ketika konsentrasi steady state, maka CP-nya menjadi CP steady state. Maka rumusnya adalah R atau rate of infusion dibagi VD kali K atau R dibagi clearance. Ya, R dibagi clearance. Tetapi jika infus dihentikan sebelum konsentrasi tunak ya, maka tadi rumusnya sama yang di atas ya, Anda ingat di 2 atau 3 slide sebelumnya ya, maka CP0-nya itu belum steady state. Kalau sebelum steady state maka tidak hanya R per VD kali K, tapi ada nilai ini 1 min E pangkat min EKT. Lah, T yang di sini adalah ada 2 T ya. T yang di sini adalah T berapa lama setelah infus itu dimulai. Ya, misalnya pertanyaannya adalah berapakah konsentrasi obat misalnya gini. Pertanyaannya misalnya gini. Obat diberikan secara infus ya. Obat diberikan secara infus ya. Obat Anda ini kalau dengerin PowerPoint ini atau slide ini tolong Anda pakai sambil coret-coretannya. Obat dengan waktu paruh misalnya ini ya. Obat dengan waktu paruh 5 jam misalnya. Obat dengan waktu paruh 5 jam. Ya, kemudian obat diberikan dalam bentuk infus selama 10 jam ya, selama 10 jam. Maka pertanyaannya misalnya berapakah konsentrasi obat? Ya, berapakah konsentrasi obat? Ya, 2 jam ya, 2 jam setelah obat tersebut dihentikan infusnya. Maka dari data tersebut kita bisa lihat pertama, apakah obat tersebut sudah steady state atau belum? Tadi tes tengahnya berapa? 5 jam, obat baru diberikan 10 jam. Maka kalau kita mau steady state paling tidak angkanya berapa tadi? 5 kali tes tengah. Maka harusnya obat tersebut diberikan selama 25 jam baru dia akan steady state. Sehingga 10 jam itu belum steady state. Karena belum steady state kita harus pakai persamaan ini. Oke ya. Maka T yang di awal ini yang 1 dikurangi E pangkat min KT, T-nya adalah 10 jam ya. 10 jam. Dan T yang kedua yang minus KT ya, yang jadi rumus panjangnya kan jadinya ln CPT sama dengan ln R dibagi VDK dikali 1 min E pangkat min KT tutup kurung dikurangi KT. Nah, ada 2 T ya. T yang pertama adalah tadi 10 jam. T yang kedua adalah berapa? 2 jam. Ya, karena pertanyaan tadi 2 jam setelah infus dihentikan. Gitu ya. Nanti Anda sambil coret-coret lagi penerapan rumus ini. Gitu. Oke.